Shalom Wanita Betel Indonesia. Halo. Selamat datang dalam ibadah pertama di tahun 2021. Puji Tuhan, Tuhan sangat baik. Kalau kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah, biarlah sore hari ini kita datang di hadapan Tuhan dengan segenap hati kita. Firman Tuhan berkata bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Biar kita taruh iman pengharapan kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Saya undang untuk kita semua tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau masih memberikan kami nafas hidup untuk kami bisa beribadah di hadapan Engkau Tuhan. Kuasai hati kami, pikiran kami Tuhan. Untuk setiap pikiran-pikiran kami Tuhan, kami taruh di atas altar-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang bekerja Tuhan dalam kehidupan kami sepenuhnya Tuhan. Untuk segala kekhawatiran kami Tuhan, apapun juga Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau Allah yang paling tahu atas setiap pergumulan kami Tuhan. Dan sungguh kami mempercayakan hidup kami Tuhan hanya kepada dalam Engkau Kristus. Kami taruh iman percaya kami ke dalam Engkau Kristus. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau yang menjamin hidup kami. Dan Engkau Allah yang tahu yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami membuka ibadah kami hanya ke dalam satu nama Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Karena sesungguhnya sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, itu pasti bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang menjamin kehidupan kami. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sesungguhnya Tuhan, kami tahu Tuhan kemana kami harus berharap, kemana kami harus mempercayakan hidup kami Tuhan. Tuhan, di tengah-tengah ketidakpastian Tuhan, sesungguhnya kami berdoa biar hanya firman-Mu Tuhan yang menjadi pelita buat setiap kaki kami Tuhan. Terang bagi setiap jalan-jalan kami Tuhan. Dan biar Tuhan bawa kami untuk kami terus merenungkan Engkau Tuhan. Merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Merenungkan segala kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Yes, amin. Ini doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama kami hidup Tuhan. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Ini nyanyian pujian kami, pujian dan pengagungan. Yes, amin. Hanya kepada Engkau Tuhan. Padamu, Biarlah segala pujian kami manis Tuhan bagi-Mu. biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Terima kasih ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu. Amin. selama ku hidup. Yes, amin. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada.
setiap saudara angkat pujian di hadapan Tuhan. Biar setiap pujian kita menjadi pujian yang manis di hadapan Tuhan. Oh, ini pujian kami, ini nyanyian kami, hormat kami bagi namamu. Terima kasih. Kami agungkan namamu Tuhan. Haleluya. Glory. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami mau bermazmur selagi kami hidup, selagi kami ada. Terima kasih Tuhan. Engkau mulia, Engkau mulia. Haleluya. Kami tinggikan Engkau yang layak. Terima kasih Yesus. Hanya bagimu sembah, hanya bagimu sembah. Terima kasih buat segala kebaikanmu, untuk kesetiaanmu, untuk anugerahmu Tuhan. Kasih-Mu yang mengakasi langit, lebih dalam dari samudra. Kami bersyukur bagi namamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkaulah pokok pujian kami. Terima kasih. Haleluya. Kami sembah namamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Amin. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Doa kami Tuhan. Kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan
Shalom saudara, apa kabar? Saya berdoa saudara tetap semangat memasuki tahun 2021 ini. Kita tetap percaya bahwa Tuhan Allah akan terus menyertai kita semua anak-anaknya. Amin. Mari saudara kita mau berdoa sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk sore hari ini karena Engkau telah memberkati kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami untuk menjalani kehidupan sepanjang tahun ini. Dan biarlah kebenaran firman-Mu yang kami dengar sore ini, kami sungguh-sungguh melakukannya dalam kehidupan ini. Dan sehingga kami boleh sungguh mengalami kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, kalau kita renungkan Tuhan menciptakan perempuan sebagai penolong, itu adalah sebuah peran yang sangat luar biasa. Yang menjadi berkat buat siapapun. Ya, baik anak-anak, suami, gereja, siapapun mereka. Dan itulah sebabnya saya percaya bahwa WBI memiliki peran yang penting bagi semua gereja Tuhan. Supaya apa? Supaya apa yang menjadi tujuan Tuhan menciptakan perempuan sebagai penolong itu sungguh-sungguh boleh dinyatakan di tengah-tengah keluarga dan di dalam gerejanya. Saudara, sekarang mari kita mau renungkan bersama-sama. Ya, apakah ketika saat ini kita menjadi seorang wanita, kita menjadi seorang perempuan yang diciptakan Tuhan, betul-betul telah menjadi penolong buat keluarga kita, anak-anak kita, suami kita, orang tua, bahkan gereja kita. Saudara, saya berdoa, mereka semua akan menjawab, yes, saya setuju. Ya, anak-anak akan berkata bahwa mamaku adalah orang tua yang luar biasa, ibu yang luar biasa. Dia seorang mama yang menjadi berkat buat anak-anak. Suami saudara akan berkata, yes, saya setuju ya bahwa istriku seorang penolong yang luar biasa, membuat aku lebih bersemangat jalani hidup ini. Bahkan gereja saudara akan berkata, yes, gereja setuju bahwa semua wanita yang ada di gereja itu sangat menolong bagaimana tujuan Tuhan berjalan dengan maksimal. Luar biasa saudara, ya. Kehadiran saudara sebagai kaum wanita telah memberi dampak ya buat kita semua. Terlebih lagi boleh dikatakan di masa pandemi ini, peran wanita ini sangat penting dan berarti buat kita semua. Kita lihat ya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak selain dilayani kebutuhan makan, minum, pakai, saat ini mereka juga perlu ya perhatian tambahan. Boleh dikatakan seorang ibu mendampingi anak-anaknya untuk belajar mereka di rumah. Dan ini tidak mudah saudara. Banyak ibu-ibu yang sudah mulai mengalami tekanan, stres, menghadapi new normal seperti saat ini. Mereka belajar di rumah, bukan lagi di sekolah. Ya, saudara, belum lagi suami yang biasanya jam 7 sudah pergi ke kantor, sekarang kerja di rumah. Dari pagi sampai sore ada di rumah. Ya, jadi mau tidak mau seorang istri harus melayani tambahan ekstra yang membutuhkan tenaga, energi, bahkan berjeri lelah. Ya, nah, saudara, ini pun tidak mudah untuk dialami, dihadapi oleh seorang wanita, oleh seorang istri. Nah, belum lagi saudara, ya kalau ada kegiatan-kegiatan di luar sana, pelayanan atau apapun namanya, ya sepertinya memang kita harus akui dengan jujur bahwa ini bukan pekerjaan yang mudah untuk dilewati oleh seorang wanita, oleh seorang ibu maupun istri. Dan saudara, melewati hari-hari saat ini khususnya buat seorang wanita, ini telah memberikan sebuah tantangan dan banyak mereka yang sudah kehilangan kesabaran. Mereka sudah mulai merasa bosan dengan rutinitas sehari-hari. Karena itu tidak heran ya kalau kita mendengar ada beberapa mereka telah mulai bersungut-sungut, mengeluh, bahkan mengumpat buat kenyataan yang dialaminya.
Nah, saudara, sekali lagi memang ini tidak mudah. Ya, boleh dikatakan perlu kerjasama ya di dalam sebuah keluarga, baik dengan anak-anak maupun dengan suami yang ada di rumah. Kita perlu saling tolong menolong, kita perlu saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Sehingga semua boleh dikatakan bisa berjalan seimbang. Keharmonisan keluarga itu boleh tetap terjaga. Damai sejahtera itu tetap turun di tengah-tengah keluarga kita. Nah, saudara, cukup nggak itu? Ya, tidak cukup. Ya, karena apa? Kadang-kadang kita tidak tahu di tengah perjalanan keluarga kita itu ada angin topan yang begitu keras menghantam dan bisa mengancam keutuhan keluarga kita. Persoalan yang terjadi di dalam masalah kesehatan, ya, persoalan yang terjadi karena pekerjaan, persoalan yang terjadi karena masalah keuangan atau apapun namanya. Itu kadang-kadang bisa menggoncangkan keadaan di dalam rumah tangga kita. Dan damai sejahtera telah tercuri, ya, damai sejahtera hilang di tengah-tengah keluarga kita. Nah, saudara, bagaimana kita bisa bertahan? Bagaimana supaya boleh dikatakan sepanjang perjalanan tahun 2021 ini, ya, kita bisa melewatinya penuh dengan damai sejahtera dan kemenangan bersama-sama di dalam Tuhan. Saudara, mari kita mau belajar memperhatikan ada dua hal penting yang bisa membuat kita tetap berjalan seimbang dalam masa pandemi ini. Sehingga boleh dikatakan pada akhirnya saudara akan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Bagaimana caranya? Nah, saudara, yang pertama, biarkan Tuhan yang memegang kendali hidup saudara. Ya. Selama Tuhan yang memegang kendali hidup kita, kita akan aman bersama dengan Dia. Ya, saudara tidak perlu khawatir. Ya, keadaan apapun saat ini yang saudara hadapi, masalah apapun yang saudara alami, Tuhan lebih tahu bagaimana cara mengatasinya. Kita perlu dekat dengan Dia, kita perlu melekat dengan Dia, kita perlu intim dengan Dia. Mau itu masalah keluarga yang saudara hadapi, pekerjaan, usaha atau apapun namanya, Dia lebih tahu bagaimana menghadapinya. Yang harus kita lakukan saat ini, saudara, ikuti saja. Ya, Tuhan maunya apa? Ya, dengarkan ketika saudara berdoa, ketika saudara sedang berada dalam keintiman dengan Tuhan, dengarkan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suruh. Jangan membantah, ya, jangan sok tahu, dengarkan saja apa yang diperintahkan sesuai dengan saudara renungkan firman dan kebenarannya. Jangan seperti Naaman, ya, yang berpaling dan membantah Elisa. Naaman bilang apa, saudara? Ya, waktu Elisa menyuruh pergi mandi di Sungai Yordan, ya, Naaman bilang begini. Ya, dia katakan, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. 2 Raja-Raja 5 ayat 11 sampai 12. Nah, saudara, kita lihat ya bagaimana Naaman tidak mentaati, yang mengikuti apa yang Elisa perintahkan. Untung saja Naaman belajar dengar-dengaran bagaimana nasihat dari pegawai-pegawainya. Dan kita lihat pada akhirnya Naaman disembuhkan. Nah, saudara, mari ya ikuti saja ya ketika saudara terus membangun keintiman dengan Tuhan, ketika saudara berdoa dengan Tuhan, ketika saudara dekat dengan Tuhan, saya percaya Tuhan berbicara dengan kita lebih jauh lagi. Ikuti saja apa yang Tuhan mau. Biarkan Dia yang memegang kendali kehidupan kita. Karena apa? Karena Dia lebih tahu dari kita. Dan jangan biarkan saudara ada rasa takut itu menguasai hati dan pikiran kita. Ya, kita tidak perlu takut dengan masa pandemi ini. Ya, percaya saudara, kita tidak perlu takut
akan kegagalan yang akan terjadi. Kita harus terus mencoba dan berusaha melakukan apa yang menjadi bagian kita, ya, tanggung jawab kita, dan Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Mengapa saudara? Mengapa saudara? Saya sampaikan tadi kita tidak perlu takut, ya, karena Allah, sekali lagi, karena Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Luar biasa. Ya. Kita bersyukur memiliki Allah di dalam nama Yesus Kristus. Karena roh yang ada pada diri saudara adalah Roh Kudus yang memberikan kemampuan kepada saudara untuk terus tetap kuat dan menghadapi hari-hari saat ini. Amin. Saudara, kita perlu tenang, ya. Kita perlu percaya diri karena selama kita melakukan segala pekerjaan kita, baik di tengah-tengah keluarga kita, baik dalam pekerjaan usaha kita, baik dalam pelayanan gereja kita di dalam kasih, ya. Jadi selama kita melakukan segala pekerjaan kita dalam kasih, 1 Korintus 16 ayat 14, percayalah, ya, Tuhan akan terus bekerja, Tuhan akan terus, ya, melakukan setiap apa yang menjadi rencananya dalam hidup saudara. Mari kita mau melayani, ya, pekerjaan dalam rumah tangga kita. Kita mau melayani anak-anak kita. Kita mau melayani suami kita. Kita mau melayani gereja kita. Dengan sungguh-sungguh membiarkan Tuhan yang akan mengendalikan, menuntun kita. Kita percaya kepadanya. Kita harus tetap sabar menunggu bahwa masa pandemi ini akan berlalu. Waktu Tuhan adalah waktu yang sempurna, di mana Yesus yang memegang kendali hidup kita, karena Dialah Yesus Allah kita. Mazmur 31 ayat 15 dikatakan di sana, tetapi aku kepadamu aku percaya, ya Tuhan, aku berkata Engkaulah Allahku. Yesuslah Allah kita. Apa yang menjadi alasan kita percaya, saudara? Karena kita tahu, ya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Bagi siapa saudara? Bagi saudara yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Ya, saudara adalah orang-orang yang telah dipanggil dan dipilih Tuhan. Maka kebaikan Tuhan itu akan terus menyertai hidup saudara. Biarkan Tuhan yang memegang kendali hidup saudara. Maka saudara akan melihat bagaimana tuntunannya, pimpinannya, penyertaannya sampai kepada akhirnya. Saudara mau? Ya, bahwa sepanjang tahun 2021 ini kita akan mengalami, ya, sekalipun ada badai topan, ya, ketika kita percaya Dia yang memegang kendali kehidupan kita, Dia tidak akan melepaskan tangannya. Dia tidak akan melepaskan perhatiannya. Dia tidak akan membiarkan saudara berjalan sendiri, tetapi saudara akan terus menempuh perjalanan ini bersama-sama dengan Dia, berada di dalam tangannya. Amin. Haleluya. Saudara, itu yang pertama, ya. Sekali lagi, biarkan Dia yang memegang kendali hidup saudara. Yang kedua, saudara, ya, apa yang harus kita buat untuk kita boleh melewati tahun 2021 ini, ya, supaya kita bisa bertahan menghadapi badai ini. Saudara, yang kedua, kita harus memiliki pondasi yang kuat, yaitu iman yang kuat, ya. Sehingga ketika badai itu datang, masalah itu datang, saudara tetap berdiri kokoh. Ya, karena itu, saudara, rumah yang saudara bangun,
Iman yang saudara bangun itu harus dibangun di atas batu, bukan di atas pasir. Iman kita harus dibangun di atas batu karang yang teguh, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nah saudara, firman Tuhan katakan mengajar kepada kita dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Dikatakan demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, maksudnya apa saudara? Ya. Kalau kita ingin hidup kita berakhir dengan baik, kalau kita ingin melihat bagaimana perjalanan keluarga kita itu berakhir dengan baik, ya. Kalau kita ingin melihat bagaimana kita bisa bertahan sampai akhir, dan kalau kita ingin melihat bagaimana keluarga kita mengalami keselamatan di dalam Tuhan, tidak cukup kita hanya mendengar firman-Nya, ya. Tetapi kita juga harus melakukannya. Renungkan saat ini. Apakah selama ini apa yang Yesus katakan dalam hidup kita lakukan? Apa yang firman Tuhan katakan saat ini kita lakukan? Kita tahu itu firman Tuhan. Bahkan pengetahuan Alkitab kita itu lebih pandai, lebih pintar dari yang lainnya. Pertanyaannya, apakah kita juga melakukannya? Saya percaya kalau kita melakukan perkataan Yesus, kalau kita melakukan firman Tuhan, kita akan melayani Dia lebih sungguh-sungguh lagi. Kita akan berkata kepada Tuhan, inilah aku Tuhan, pakai aku. Karena aku ini hamba-Mu dan Engkaulah Tuhanku. Jadilah padaku seperti yang Engkau mau. Kita tidak akan tawar-menawar dengan Tuhan. Kita tidak akan berbantah-bantah dengan Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan katakan kita siap untuk mentaatinya. Kita siap untuk mengikutinya. Kita siap untuk melakukannya. Saudara, kita telah mendengar bahwa kita adalah, firman Tuhan katakan bahwa kita adalah terang dunia. Karena itu terang Kristus harus bercahaya dalam hidup kita. Kita telah mendengar firman Tuhan, hal memberi sedekah berikan dengan tersembunyi, jangan mencari pujian. Maka Bapa di sorga yang akan membalasnya. Kita telah mendengar firman Tuhan tentang kekhawatiran. Janganlah kita khawatir karena Bapa di sorga tahu bahwa kita memerlukan semua itu. Kita telah mendengar tentang mengampuni. Ampunilah saudaramu. Ya. Karena Bapa yang di sorga juga telah mengampuni akan dosa dan kesalahan kita. Mari saudara, kita harus meletakkan batu karang yang teguh itu, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, sebagai dasar pengharapan kita. Karena Dia sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Angin badai itu pasti ada yang akan menguji apa yang menjadi dasar pengharapan kita. Firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 3 ayat 13, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab Ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu.
Saudara, hujan banjir lalu angin itu akan melanda rumah-rumah. Dari sana kita akan melihat dan akan terlihat siapa yang hanya mendengar firman-Nya dan siapa yang mendengar serta melakukan firman Tuhan, perkataan Yesus. Mari kita mau sungguh-sungguh berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Diberkatilah saudara sore hari ini. Ada dua hal penting, ada dua rahasia bagaimana kita bisa menghadapi angin topan, badai saat-saat ini. Yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau berakhir dengan baik, kalau kita mau melihat perjalanan keluarga kita dengan baik, dan kalau kita mau tetap kokoh hadapi masa pandemi ini, yang pertama, sekali lagi, kita harus membiarkan Yesus yang memegang kendali hidup kita. Kita percaya kepada Dia. Tidak mungkin Dia menjerumuskan kita. Tidak mungkin Dia meninggalkan kita. Selama Allah yang memegang kehidupan kita, memegang kendali kita, saudara tetap aman di dalam Tuhan. Saudara tetap ada di dalam perlindungan, pelukan kasih yang begitu memberikan keteduhan dalam hati kita. Yang kedua, kita harus memiliki pondasi yang kuat, yaitu iman yang kuat. Ya, bagaimana kita terus meletakkan Yesus Kristus sebagai batu karang pengharapan kita, batu karang yang teguh. Sehingga angin topan badai apapun yang kita hadapi, saudara akan berdiri kokoh. Saudara akan berakhir dengan baik. Mari kita jalani memasuki tahun 2021 ini. Tetap terus tinggal di dalam firman-Nya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Mari saudara, kita mau akhiri ibadah PBI pada sore hari ini. Kita mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Dan kita juga mau berdoa untuk kolekte atau persembahan yang akan kita transfer untuk menunjang pekerjaan Tuhan di gereja kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Kami percaya Engkau Allah yang tidak meninggalkan kami berjalan sendiri. Kami percaya Engkau Allah yang memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk kami boleh menghadapi hari-hari ini. Sungguh Engkaulah Tuhan yang akan memegang kendali kehidupan kami. Ajar kami untuk terus melekat dengan Engkau. Dan biarkan terus kami mau belajar untuk iman kami bertumbuh menjadi dewasa di dalam Yesus Kristus sebagai batu karang kami yang teguh. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh kaum wanita yang ada di gereja-Mu saat ini. Dan ketika saat ini kami ingin memberikan persembahan lewat transfer, Tuhan berkati setiap jemaat-Mu, setiap umat-Mu yang telah memberkati akan pekerjaan-Mu bagi gereja-Mu. Dan kami akan melihat bagaimana campur tangan Tuhan yang akan Kau nyatakan dalam setiap kehidupan keluarga kami. Terpujilah Engkau Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami menyerahkan hari-hari kami, minggu-minggu kami, dari bulan ke bulan sampai akhir tahun. Sungguh kebaikan Tuhan yang akan kami terima dari Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tinggallah terus di dalam pimpinan dan penyertaan-Nya dan terimalah akan berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, di dalam persekutuan kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kehidupan saudara pada saat ini sampai selama-lamanya,
Tuhan Yesus memberkati. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin.